Yang jelas ada perselisihan, yang namanya kan itu tidak sejalan tentu berselisih. Berselisihnya itu dalam kurun waktu ada waktunya gitu. Enggak terus saya capek lah. Ada perselisihan antara penggugat dengan tergugat sehingga menyebabkan penggugat itu mau agar gugatannya itu dikabulkan. Tapi pertanyaannya selalu biasanya adalah seberapa besar usaha yang sudah dilakukan untuk mencoba untuk memperbaiki. Manusia nggak ada yang luput sama kesalahan. Tapi pertanyaannya kalau misalnya sudah tahu ada kesalahan, kalau dibicarakan apakah mungkin untuk diperbaiki? Nah, kecuali udah dicoba lagi, tidak juga diperbaiki. Ada contoh-contoh kasus seperti itu, sehingga berdampaknya yaitu kemungkinan lanjut cerai. Lalu yang kedua yang harus kita miliki dalam menyikapi masalah dalam rumah tangga itu, yang kedua egois. Kalau menyelesaikan masalah dengan rasa egois tidak akan pernah selesai, maka selesaikanlah masalah tanpa dengan masalah. Teka-teki kelanjutan pernikahan selebriti Ria Ricis dan Teuku Ryan akhirnya menemui titik terang. Ya, pada hari Rabu 31 Januari 2024 kemarin, pihak Pengadilan Agama Jakarta Selatan memberikan sebuah konfirmasi yang menjawab jutaan tanda tanya di benak masyarakat. Pasalnya, lewat pernyataan resmi yang disampaikan oleh bagian Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan membeberkan bahwa Ria Ricis telah melayangkan gugatan cerai kepada Teuku Ryan pada tanggal 30 Januari 2024 kemarin. Seperti yang dapat dibayangkan, beredarnya kabar itu berhasil menggemparkan seluruh jagat maya. Buktinya, Teuku Ryan sampai mengambil langkah tegas dengan menuangkan unek-uneknya lewat unggahan media sosial pribadinya. Pada unggahan tersebut, Teuku Ryan bahkan tidak segan untuk mengakui bahwa kunci kehidupannya adalah mudah memaafkan. Lantas, apa saja detil isi gugatan yang dilayangkan oleh Ria Ricis kepada suaminya itu? Dan bagaimana pula komentar seorang psikolog melihat aksi kedua belah pihak yang kerap menyeret permasalahan keluarga di media sosial? Dan pada waktu seseorang dalam satu keluarga itu ngerasa dia yang harus minta maaf, bukan saya. Dia yang harus buka pembicaraan dulu, bukan saya. Nah, itu pasti akan kemudian timbul bahwa karena egonya masing-masing yang mau dimenangkan tidak ada jalan keluar gitu. Harusnya kan memang ada salah satu yang mengalah dulu untuk kemudian membuka jalur pembicaraan, komunikasi agar ini bisa diselesaikan dengan baik gitu. Tidak berbicara secara agresif, misalnya marah-marah dan sebagainya, tidak juga submisif, menyindir di sosial media atau apa, tapi betul-betul secara asertif menyatakan perasaan, pikiran, dan keinginannya untuk mencari jalan keluar gitu. Ya, itu jadi kalau kita mengupload sesuatu di media sosial atau sosial media dan kemudian atau ngomong kepada orang tanpa tertuju, itu namanya nyindir, atau yang kalau di bahasa ilmu komunikasinya itu submisif, di mana nyindir itu tidak tepat kepada siapa yang dituju dan itu berdampaknya belum tentu positif. Makanya sebaiknya kalau ada masalah tidak masuk media sosial, tetapi masuk kepada hubungan percakapan antara dua orang itu harusnya, sehingga apapun yang diomongin itu kemudian menjadi cari cara untuk memperbaikinya. Dan kalau misalnya pada waktu pembicaraan juga tidak boleh agresif, tapi betul-betul asertif. Kalau agresif itu menyatakan perasaan, pikiran, dan keinginannya, tapi dengan cara bisa melukai orang yang bersangkutan, bisa dari cara bicaranya, ekspresinya, atau apa dengan marah-marah dan sebagainya. Tapi kalau asertif itu menyatakan perasaan dan pikirannya, tapi tidak menyakiti atau tidak membuat orang yang satu tidak nyaman. Ya kalau misalnya yang satu menggugat karena yang satu merasa ya udah fed up, udah nggak tahu lagi, nggak mungkin ada jalan keluar, tidak ada pembicaraan mungkin atau apa, ataupun mau diajak berbicara ada yang merasa gengsi, tidak mau, ya daripada nggak ada selesai. Atau misalnya menggugat dulu, kemudian melihat bahwa apakah kita ini memang dalam introspeksinya dia nggak punya lagi kesamaan yang bisa untuk dipertahankan gitu. Gugatan diajukan oleh penggugat melalui kuasa hukumnya itu ada alasannya, ya
antara lain itu nggak sejalan lah, nggak sama-sama gitu antara penggugat dengan tergugat dalam hal kehidupan rumah tangganya. Gitu. Yang jelas ada perselisihan, yang namanya kan itu tidak sejalan itu tentu berselisih. Berselisihnya itu dalam kurun waktu ada waktunya gitu, nggak terus saya capek lah. Ada perselisihan antara penggugat dengan tergugat sehingga menyebabkan penggugat itu mau agar gugatannya itu dikabulkan. Tapi pertanyaannya selalu biasanya adalah seberapa besar usaha yang sudah dilakukan untuk mencoba untuk memperbaiki. Manusia nggak ada yang luput sama kesalahan. Tapi pertanyaannya kalau misalnya sudah tahu ada kesalahan, kalau dibicarakan apakah mungkin untuk diperbaiki? Nah, kecuali udah dicoba lagi, tidak juga diperbaiki. Ada contoh-contoh kasus seperti itu, sehingga berdampaknya yaitu kemungkinan berarti cerai. Itu penggugat telah mengajukan gugatan melalui kuasa hukumnya tanggal 30 Januari 2024 ya, melalui ICOT, sistem elektronik court. Karena sudah mempunyai anak atau sudah dikaruniai anak, tentu anak kan kalau misalnya dikabul atau tidak dikabulkan kudu jelas dia ikut siapa itu anak. Nah, ini penggugat meminta agar dikabulkan gugatannya berada dalam asuhan penggugat gitu. Dan selain dari pengasuhan anak tersebut, penggugat minta agar biaya kehidupan anak itu dibebankan kepada tergugat. Mengenai sidang perdananya, insya Allah nanti di tanggal 19 Februari 2024. Jadi penggugat dan tergugat nanti akan dipanggil untuk sidang tanggal 19 Februari 2024 tersebut, yang agendanya sidang perdana kan perdamaian, dan kalau hadir keduanya akan di mediasi ya, di mediasi di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Makanya itu keduanya dipanggil. Hanya sekedar ngejar konten. Kalau salah ya salah. Bisa berlatih. Saksikan bersama saya Vista Putri pukul 18.00 hanya di Cumi. Visit di cumi-cumi.com. Gembar-gembor kandasnya bahtera rumah tangga yang dibangun oleh Teuku Ryan dan Ria Ricis telah sukses menuai beragam reaksi dari seluruh penjuru masyarakat dan membuat nama keduanya menjadi buah bibir pembicaraan banyak orang. Bukan hanya dari kalangan warganet, isu perceraian mereka juga menarik perhatian tokoh-tokoh seperti Ahmad Rizky Baihaqi yang merupakan seorang ustadz. Selain itu, Haji Madari selaku pihak yang bertugas sebagai penghulu pada momen pernikahan Ria Ricis dan Teuku Ryan pun ikut buka suara dan memberikan komentar dari sudut pandangnya. Lantas, seperti apa pandangan agama Islam terhadap langkah tegas yang diambil oleh Ria Ricis dengan melayangkan gugatan cerai kepada Teuku Ryan? Serta benarkah keputusan itu telah melukai hati kecil dari penghulu yang menikahkan mereka berdua? Sebagai seorang penghulu, harapan kami setiap pasangan pengantin yang kami nikahkan itu betul-betul menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Itulah harapan tertinggi kami. Betapa bahagianya seorang penghulu jika menyaksikan pasangan pengantin yang dinikahkannya itu menjadi keluarga yang bahagia, menjadi tokoh, menjadi teladan di tengah-tengah masyarakat, manfaat hidupnya, sukses. Subhanallah, itu kebahagiaan yang luar biasa. Tapi sebaliknya, jika penghulu menyaksikan ada pasangan pengantin yang dinikahkannya itu berantakan, belum apa-apa udah cerai, ribut, setahun 2 tahun cerai, sakit jadi penghulu. Kita tuh merasa beban moral karena kita yang menghantarkan mereka ke gerbang rumah tangga. Dan ini urusan akhirat, ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Jadi kita tuh ada perasaan, jangan-jangan saya kebagian ini berantakannya. Jangan-jangan saya kebagian dosanya. Jangan-jangan karena salah saya memberikan bimbingan kepada pengantin. Itu beban moral penghulu. Idza ahabballahu abdan ibtalahu.
Kalau Allah mencintai seseorang itu, Allah sayang kepada seseorang itu, maka Allah akan kasih ke ujian-ujian. Maka ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, mudah-mudahan sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Tidak ada satupun manusia yang terlepas dari dalam masalah, ya, siapapun, terkhusus dalam urusan rumah tangga. Maka kata Nabi, kulubna Adam khata'un. Setiap manusia pasti punya salah. Dan wa khairu, dan sebaik-baiknya orang yang bersalah atau bun taubat. Maka dalam menyikapi permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga kita itu, baik suami maupun istri, yang pertama adalah memiliki rasa sabar. Ketika bersalah, maka hendaklah yang benar memaafkan yang salah, dan yang salah meminta maaf kepada yang benar. Lalu yang kedua yang harus kita miliki dalam menyikapi masalah dalam rumah tangga itu, yang kedua egois. Kalau menyelesaikan masalah dengan rasa egois tidak akan pernah selesai, maka selesaikanlah masalah tanpa dengan masalah. Memang perceraian dalam Islam itu dibolehkan, halal hukumnya, tapi Allah benci. Anggap aja itu sebagai pintu darurat. Kalau semua permasalahan sudah tidak ada solusinya, berbagai macam cara sudah diupayakan, masih mentok buntu, silakan tempuh. Kan pintu darurat fungsinya begitu, ditempuh sekali-sekali waktu ketika memang sudah tidak ada jalan lain. Jangan dikit-dikit cerai, dikit-dikit cerai. Cerai kok dikit-dikit. Bahwa rumah tangga itu ada godaan, cobaan, rintangan, itu mah biasa. Biasa, seperti kita menempuh perjalanan jauh di mana-mana juga begitu. Ya. Ibarat kita berjalan di tengah jalan. Coba kalau jalannya lurus saja, nggak ada belok-beloknya, nggak enak, ngantuk kita. Ya rumah tangga begitu, lurus saja. Harus ada variasinya, kadang-kadang ada masalah, ada problem, ada pertengkaran. Wajar, itu pemanis semuanya. Umroh dan haji itu adalah merupakan tamunya Allah. Maka siapapun orang yang melaksanakan ibadah umroh, ibadah haji, pasti pengen balasannya adalah mabrur. Apa sih umroh yang mabrur itu dan haji yang mabrur itu? Mabrur itu huwa al-makbul. Artinya mabrur itu adalah makbul, diterima oleh Allah. Mahwal makbul, dan apa yang diterima itu Allah ketika orang itu pulang, ayarji'a khairan. Ketika dia pulang dari umroh, ketika dia pulang dari haji, maka hendaklah menjadi pribadi manusia yang lebih baik lagi. Tentunya ketika dia berumah tangga atau dia dalam pergaulan sehari-hari, tentunya pasti ketika umrohnya bagus, ketika umrohnya sesuai dijalankan dengan syariat-syariat, dengan aturan-aturan yang ada, insya Allah akan menjadi pribadi manusia yang lebih baik lagi. Dan harapannya tentu rumah tangganya dan juga suaminya, istrinya pasti pengen lebih baik lagi. Maka mudah-mudahan umroh yang dilaksanakannya, umroh yang dilakukannya adalah umroh yang mabrur, umroh yang makbul, yang diterima oleh Allah, sehingga begitu selesai umroh ayarji'a khairan. Kemudian setelah balik umroh, selesai melaksanakan umroh, menjadi pribadi manusia yang lebih baik lagi, baik dalam urusan pergaulan, dalam urusan rumah tangganya bisa lebih baik lagi. Maka kalau ada kesalahan dalam setelah dia melaksanakan ibadah umroh, maka ada hal-hal yang tidak diinginkan, mudah-mudahan ketika beliau kembalikan lagi kepada Allah dengan niatan karena Allah, mudah-mudahan nanti akan Allah balikan kembali dengan kebaikan-kebaikan dan sesuai dengan harapan dan sesuai dengan apa yang beliau inginkan. Cinta itu mempertemukan. Hal itu bisa membuat seseorang sampai ke titik terendah dan tergelapnya. Cinta itu menyatukan. Mereka tahu nggak hal-hal lain di luar itu? Hal-hal apa yang saya lakukan untuk Lesti? Cinta itu memisahkan. Kalau orang tua gue pada akhirnya tidak menganggap gue anaknya lagi. Bahkan kadang cinta itu juga meninggalkan. Satu saat gue kenapa-napa, dibunuh misalnya. Anak saya nikah, kenapa yang jadi walinya itu bukan saya? Tapi satu hal yang pasti, cinta itu punya kekuatan. Alvin in Love, cinta untuk semua. Tak dapat dipungkiri bahwa kabar retaknya hubungan pernikahan Ria Ricis dan Teuku Ryan telah menjadi pembicaraan umum warganet belakangan ini.
Pasalnya, kedua belah pihak yang sebelumnya tak pernah segan dalam mempertontonkan keharmonisan mereka, kini mulai jarang memamerkan kebersamaan. Parahnya lagi, Ria Ricis telah berulang kali mengunggah pesan ambigu yang syarat dengan tanda tanya di media sosial pribadinya. Namun, terlepas dari kabar burung yang beredar di dunia maya, warga sekitar kediaman Ria Ricis justru dibuat terkejut dengan kabar perceraian mereka. Ya, para tetangga mereka menegaskan bahwa Ria Ricis dan Teuku Ryan tidak pernah sekalipun menunjukkan tanda-tanda adanya percekcokan rumah tangga di depan warga sekitar. Lantas, seperti apa kekecewaan para tetangga mendengar kabar perceraian yang mulai memasuki proses hukum? Dan seperti apa pula doa dari sang ketua RT untuk kelanjutan hubungan pernikahan Teuku Ryan dan Ria Ricis? Mudah-mudahan ini nggak terjadi gitu, dan cuma hanya nanti bisa ditarik lagi lah. Nanti kan ada mungkin pengadilan juga mengajukan mediasi gitu Mbak. Saya mudah-mudahan, saya berharap dengan kejadian ini masing-masing menyadari dan masing-masing berpikir ulang gitu. Saya sebenarnya cukup prihatin ya, karena selama ini kan saya dengar-dengar baik-baik aja gitu kan. Takutnya kan banyak berita, takutnya isu aja gitu. Katanya saya juga baru berkabar begitu saya buka YouTube sama Google, benar ada gugatan cerai dari Mbak Ricis ke suaminya di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Tapi saya cukup prihatin ya, karena pernikahannya kan boleh dibilang masih seumur jagung Mbak, ya kan, baru 3 tahun lah kalau gitu ya, dan anaknya masih kecil ya, 2 tahun kalau nggak salah ya, 2 tahun 3 menjelang 3 tahun ya. Saya cukup prihatin ya, mudah-mudahan ini menjadi pelajaran buat Mbak Ricis dan Mas Ryan supaya calling down lah gitu ya, calling down untuk mengintrospeksi dirinya masing-masing sehingga kembali ke ke biduk rumah tangga yang seperti semula gitu ya. Saya berharap seperti itu Mbak ya. Karena apapun alasan dan kasusnya perceraian itu yang rugi nanti anak Mbak. Karena anak masih kecil ya gitu. Masih butuh figur ayah dan gitu Mbak. Saya cukup prihatin. Nggak tahu malahan saya sekarang kalau ada gugatan cerai hari ini, nggak tahu. Kaget sih kalau sampai tahu. Tapi nggak tahu benar sih, saya juga belum pernah dengar sampai bercerai gitu, gugat gitu, nggak dengar. Iya, jangan sampai cerai, harus akur lagi seperti yang dulu gitu, harmonis gitu aja. Disayangkan sih kalau sampai pisah bulan lalu. Tapi beneran mereka udah pisah rumah? Enggak sih, cuma lihat ada datang mobilnya. Datang biasa pagi, siang, sore, malam? Waktu itu datang siang. Ya doa saya mudah-mudahan mereka berdua rujuk kembali, istilah seperti saya bilang tadi, calling down lah masing-masing, introspeksi diri, kekurangan masing-masing. Ya namanya manusia kan masih punya kekurangan dan kelebihan. Ya mungkin kekurangan itu menjadi pemersatu lagi buat dia gitu. Dan jangan lihat apanya ya, lihat anak lah gitu, masih kecil gitu Mas. Ya. Dan saya itu aja doa-doa mudah-mudahan mereka rujuk kembali gitu Mbak, dan menjalani rumah tangga yang seperti biasa dan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Indah.